Pernah nggak sih kalian berhenti sebentar dan benar-benar mikir, apa itu waktu? Kita ngerasanya tiap detik, tapi misteri di baliknya itu dalam banget. Nah, kali ini terinspirasi dari fisikawan hebat Carlo Rovelli, kita bakal coba bongkar semua yang kita pikir kita tahu soal waktu. Kutipan ini, wah pas banget sih buat ngegambarin hubungan kita sama waktu. Waktu itu rasanya akrab banget ya kan? Kayak udara yang kita hirup. Detik, jam, tahun, terus aja ngedorong kita maju. Tapi seberapa sering sih kita beneran berhenti buat mikirin itu? Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Jawaban yang kayaknya udah jelas banget yang kita pakai sehari-hari, ternyata menurut fisika modern, itu bukan jawaban yang sebenarnya. Siap nggak buat ngelihat kenyataan dari sudut pandang yang beda banget? Oke, di bagian pertama ini, kita bakal bongkar satu persatu pemahaman kita soal waktu. Anggap aja fisika modern itu kayak palu godam, yang siap ngancurin fondasi intuisi kita yang paling dasar. Oke, keyakinan pertama dan yang paling mendasar nih, kita tuh mikir ada satu jam universal yang detaknya sama. Mau kalian lagi di Jakarta, di London, atau lagi di puncak Gunung Everest sekalipun. Dan disinilah pukulan pertamanya datang. Ternyata, ide yang kedengarannya logis banget ini salah total. Albert Einstein lewat teori relativitasnya nunjukin kalau nggak ada yang namanya satu waktu universal. Faktanya gini, gravitasi itu bisa melengkungkan waktu. Jadi, jam di puncak gunung, di mana gravitasinya kan sedikit lebih lemah, itu beneran jalan lebih cepat daripada jam di pinggir pantai. Ini bukan fiksi ilmiah loh, ini fakta yang bisa diukur. Artinya apa? Nggak ada tuh yang namanya satu waktu tunggal. Adanya ya banyak waktu, masing-masing dengan ritmenya sendiri-sendiri. Lanjut, keyakinan inti kedua kita, adanya perbedaan mutlak antara masa lalu dan masa depan. Masa lalu itu kan kenangan, udah nggak bisa diubah. Kalau masa depan, itu harapan, masih bisa kita bentuk. Nah inilah yang kita sebut panah waktu. Tapi anehnya, pas kita lihat hukum fisika yang paling dasar yang ngatur alam semesta, perbedaan ini hilang gitu aja. Bayangin deh, ada film bola lagi ngelundung. Kalau filmnya kita puter mundur, hukum fisikanya tetap nyambung kan? Tetap masuk akal. Nah, di level paling fundamental, ternyata nggak ada bedanya antara maju atau mundur dalam waktu. Terus, kalau hukum dasarnya aja nggak peduli sama arah waktu, kenapa kita cuma bisa ingat masa lalu? Jawabannya cuma satu kata, entropi. Gampangnya gini, entropi itu ukuran ketidakteraturan. Gelas yang masih utuh itu teratur. Begitu pecah, jadi nggak teratur. Nah, alam semesta itu secara alami bergerak dari yang teratur ke yang nggak teratur, bukan sebaliknya. Panah waktu yang kita rasain itu sebenarnya cuma cerminan dari kecenderungan alam semesta buat jadi makin berantakan. Dan sekarang, pilar terakhir dari intuisi kita. Gagasan soal sekarang. Momen saat ini yang kita pikir kita alami bareng-bareng di seluruh alam semesta. Oke, siap-siap ya, karena ini mungkin yang paling bikin kaget. Konsep sekarang, momen saat ini yang kita yakin sama buat semua orang di seluruh jagat raya, ternyata cuma ilusi. Jadi gini, masa kini kita itu kayak gelembung yang ada di sekitar kita doang. Karena kecepatan dan gravitasi itu ngaruh ke waktu, sekarangnya versi kamu itu sifatnya lokal. Jadi udah nggak relevan lagi nanya apa yang terjadi sekarang di planet yang jauh di sana. Sekarangnya kamu, ya punya kamu sendiri, terkurung di dalam gelembung kecil di sekitar kamu. Oke, setelah semua pemahaman kita soal waktu dipretelin satu-satu, mari kita lihat apa yang tersisa. Sebuah realitas yang mungkin aneh, tapi jujur, indah banget. Jadi kalau waktu universal itu nggak ada, arah waktu itu ilusi, dan sekarang itu nggak sama buat semua orang, lantas realitas itu sebenarnya apa? Alam semesta kita ini terbuat dari apa? Jawabannya bakal ngubah cara kita mandang segalanya. Alam semesta ini bukan panggung yang isinya benda-benda mati. Alam semesta itu adalah tariannya sendiri, kumpulan proses dan peristiwa yang nggak pernah berhenti, bukan sekumpulan benda diam. Dan kutipan ini ngegambarinnya dengan keren banget. Bahkan benda yang kelihatannya paling permanen, kayak batu, itu sebenarnya cuma sebuah peristiwa yang jalannya pelan banget. Cuman itu peristiwa singkat. Batu itu peristiwa yang jauh lebih lama. Dunia ini pada dasarnya adalah tarian dari berbagai peristiwa. Nah, sekarang kita sampai di pengungkapan terakhir misteri ini. Kalau waktu itu bukan sesuatu yang fundamental, terus dari mana datangnya perasaan kita yang kuat banget soal aliran waktu? Ternyata jawabannya ada di dalam diri kita sendiri. Jadi pertanyaannya sekarang,
Kalau waktu itu sebenarnya nggak mengalir di luar sana, kenapa kita ngerasainnya seolah-olah begitu? Jawabannya cukup mengejutkan. Kita harus ngaca. Sumbernya itu ya kita sendiri. Pengalaman kita soal waktu itu lahir dari cara pandang kita yang unik. Coba bayangin deh, kalian lihat setumpuk kartu remi dari jauh. Kelihatannya kan cuma satu tumpukan utuh. Tapi kalau dilihat dari dekat, itu ada 52 kartu dengan urutan spesifik. Nah, kita itu ngelihat dunia secara kabur. Kita lihat tumpukannya, bukan detail tiap kartunya. Dari pandangan kabur inilah, konsep entropi atau ketidakteraturan jadi punya makna. Dan dari situlah panah waktu yang kita rasakan itu muncul. Jadi, kita bisa definisiin ulang entropi nih. Ini bukan cuma soal berantakan atau enggak, tapi soal apa yang enggak kita ketahui. Aliran waktu itu adalah produk dari keterbatasan cara pandang kita. Jadi, pada dasarnya, waktu adalah ketidaktahuan kita. Ini analogi yang kuat banget. Ribuan tahun lalu, kita mikir langit yang muter ngelilingin kita. Terus kita sadar, ternyata buminya yang muter. Mungkin aliran waktu juga gitu. Sebuah efek dari sudut pandang kita yang spesifik, bukan fitur asli dari alam semesta itu sendiri. Dan pada akhirnya, siapa diri kita itu kan dibangun di atas ingatan masa lalu dan harapan akan masa depan. Semua proses ini, ingat dan berharap, cuma bisa terjadi karena ada panah waktu yang diciptakan oleh entropi. Ini yang ngebuat kita, manusia, jadi makhluk yang pada dasarnya terbuat dari waktu. Dan kita tutup dengan pertanyaan ini. Fisika tentang waktu ternyata ngebawa kita balik ke pengalaman manusia yang paling dalam. Menjalani hidup yang ada batasnya. Jadi, apa artinya menjalani hidup sepenuhnya dengan kesadaran bahwa waktu yang menciptakan kita pada akhirnya juga yang akan membawa kita pada akhir? Nah, ini sesuatu buat kita renungkan bareng-bareng.